Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Dalam model pembelajaran CTL ini ada 5 yang akan saya bahas. Yang pertama sejarah, kedua landasan teori, ketiga karakteristik, keempat sintaks atau langkah-langkah, yang kelima kelebihan dan kekurangan. Baik, pertama yang akan saya bahas adalah sejarah pembelajaran CTL. Pembelajaran berbasis kontekstual atau Contextual Teaching and Learning ini telah lama sekali diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916. Beliau yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL ini telah jauh dikembangkan oleh ahli-ahli pendidikan dan bukan barang baru. Salah satunya John Dewey. Seperti dikatakan Dewey, bahwa model pembelajaran ini dikembangkan pada tahun 1916. Yang ia sebut dengan learning building di era tahun 1916. Kemudian di tahun 1970-an, konsep model pembelajaran kontekstual ini lebih dikenal dengan experiential learning. Kemudian pada era tahun 1970 sampai 1980 dikenal dengan applied learning. Dan pada tahun 1990-an, model kontekstual ini dikenal dengan school to work. Dan pada era tahun 2000-an, model kontekstual ini lebih efektif digunakan. Nah, pembelajaran kontekstual ini didasarkan pada hasil penelitian John Dewey, yaitu pada tahun 1916, yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah dikaitkan dengan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di sekelilingnya. Jadi pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, translate ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta memecahkan masalah-masalah tertentu, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian, model pembelajaran kontekstual atau CTL dikembangkan oleh The Winston State Concordative for Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Salah satu kegiatannya adalah melatih dan memberi kesempatan pada guru-guru dari 6 provinsi di Indonesia untuk belajar pendekatan kontekstual di Amerika Serikat melalui Direktorat SLTP Depdiknas. Pendekatan model kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau biasa disebut juga CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian yang akan saya bahas adalah landasan teori pengembangan model CTL. Contextual Teaching and Learning atau CTL terdiri dari 3 kata, yaitu konteks yang artinya berhubungan dengan suasana atau kejadian, teaching yang artinya mengajar, dan learning yang artinya pengetahuan. Dan menurut bahasa, berasal dari bahasa Latin yang artinya mengikuti keadaan, situasi, dan kejadian. Adapun pengertian CTL menurut Depdiknas adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan atau pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi CTL itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat,
maupun warga negara. Selanjutnya, ada karakteristik model pembelajaran CTL. Karakteristik pembelajaran kontekstual menurut Atik Winanti itu ada beberapa macam. Yang pertama, adanya kerjasama, sharing dengan teman, dan saling menunjang. Yang kedua, siswa aktif dan kritis, belajar dan bergairah, menyenangkan dan tidak membosankan, serta guru kreatif. Yang ketiga, pembelajaran terintegrasi, yaitu merupakan dari berbagai sumber. Keempat, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, misalnya peta, gambar, diagram, dan lain-lain. Yang kelima, laporan kepada orang tua bukan sekadar rapor, akan tetapi hasil karya siswa, laporan praktikum, dan lain-lain. Kemudian, yang akan saya jelaskan ada sintak model pembelajaran CTL. Ada beberapa sintak atau langkah-langkah model pembelajaran CTL, yaitu yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sistem belajar sendiri, dan mengonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Jadi, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL ini, peserta didik mengalami pembelajaran secara nyata. Misalnya, di dalam kelas itu, materi yang akan dibahas adalah tentang bunga, dan guru tersebut mengajak peserta didik berjalan-jalan di taman dan melihat bunga yang sesungguhnya, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry atau bertanya untuk semua topik. Nah, kegiatan inquiry ini jauh berbeda dengan mengkonstruksikan pengetahuan. Jadi, kegiatan inquiry ini lebih mengidentifikasi analisis observasi yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan. Yang ketiga ada mengembangkan teknik bertanya. Dalam pembelajaran kontekstual, teknik bertanya ini tujuannya untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian keempat ada ciptakan masyarakat belajar atau bekerja kelompok. Kelima, hadirkan model atau peraga sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam ada lakukan refleks di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya atau autentik dengan berbagai cara. Kemudian, saya akan bahas kelebihan model pembelajaran CTL. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, yang dimana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa yang diharapkan belajar dengan mengalami, bukan menghafal. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Kemudian, terakhir, kelemahan model pembelajaran CTL. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang tidak kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dan dalam membimbing. Kenapa? Karena dalam CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, yang dimana tugas guru yaitu mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Kemudian, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang contoh penerapan model pembelajaran CTL pada pembelajaran di kelas. Contoh pembelajarannya itu pada mata pelajaran IPS, dan topik yang sudah ditentukan adalah mencari informasi dan pengetahuan fungsi pasar. Yang pertama itu ada pendahuluan, dan isinya itu
Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa dan pentingnya materi ajar dalam kehidupan ekonomi sosial. Dan guru menjelaskan prosedur CTL, yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah. Yang kedua, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi ke pasar tradisional dan modern. Yang ketiga, melakukan instrumen observasi atau angket siswa, diminta mencatat mengenai berbagai hal yang ditemukan di pasar. Kemudian guru juga melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian kegiatan di lapangannya itu, yang pertama, siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di pasar sesuai alat observasi, angket yang telah mereka susun sebelumnya. Dan kegiatan di dalam kelasnya itu, yang pertama, siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kedua, setiap kelompok saling menjawab terhadap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lainnya. Terakhir adalah penutup. Penutup ini yang pertama ada dipimpin oleh guru, siswa menyimpulkan hasil observasi dan diskusi tentang fungsi dan jenis pasar sesuai dengan indikator belajar yang dicapai. Yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema pasar tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.